Rumah itu berdiri megah di atas bukit, memandang rendah ke arah desa kecil di lembah. Dinding-dindingnya yang tinggi dan gerbang besi yang berkarat menunjukkan kejayaannya di masa lalu. Namun, rumah tersebut telah lama ditinggalkan, dibiarkan berdebu dan dimakan usia. Warga sekitar seringkali membicarakan rumah itu dengan nada berbisik, seolah-olah takut akan sesuatu yang lebih dari sekadar struktur bangunan tua. Desas-desus yang beredar di desa mengatakan bahwa rumah itu dulunya milik seorang saudagar kaya raya, yang memperoleh kekayaannya dengan cara yang tidak wajar. Orang-orang percaya bahwa saudagar itu melakukan pesugihan, sebuah perjanjian gelap dengan kekuatan gaib, yang memberinya harta berlimpah dalam waktu singkat. Namun, seperti kebanyakan kisah pesugihan, ada harga yang harus dibayar. Konon, kekayaan tersebut menuntut tumbal nyawa dari keluarganya, dan setelah istri dan anaknya meninggal secara misterius, saudagar itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah mewahnya yang megah untuk berdebu dalam kesunyian. Bertahun-tahun setelah kepergian sang saudagar, rumah itu tetap kosong, seolah-olah tidak ada yang berani mendekat. Para penduduk desa menghindari area tersebut, bahkan pada siang hari. Mereka mengklaim telah melihat bayangan-bayangan aneh di jendela, mendengar suara-suara tanpa sumber, dan merasakan kehadiran yang tidak diinginkan ketika mereka terlalu dekat dengan pagar rumah itu. Namun, pada suatu hari, rumah tersebut menarik perhatian seorang pengembang properti yang ambisius bernama Arman. Ia mendengar tentang rumah tersebut dari seorang rekan yang penasaran dengan nilai tanahnya. Bagi Arman, rumah tua yang terabaikan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan peluang emas. Ia melihat potensi besar dalam properti itu, sebuah villa mewah yang bisa dijual dengan harga tinggi setelah renovasi. Ia tidak mempercayai tahayul desa atau rumor tentang pesugihan. Baginya, semua itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Arman memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut dengan harapan bisa segera memulai proyek renovasi. Ketika ia tiba di depan gerbang besar yang berkarat, ia merasakan sedikit getaran di punggungnya, tapi dengan cepat ia menepis perasaan itu. Ini hanya rumah tua, pikirnya. Dengan susah payah, ia mendorong gerbang yang berat dan berderi, membuka jalan menuju halaman yang dipenuhi oleh rumput liar dan pohon-pohon yang tidak terawat. Di depan rumah, tangga marmer yang retak mengantarnya ke pintu kayu besar dengan ukiran rumit. Arman berhenti sejenak sebelum membuka pintu, merasa seakan-akan ada sesuatu yang memperingatkannya untuk tidak melanjutkan. Tapi, keinginan untuk sukses dan ambisi mengalahkan perasaan itu. Dengan sedikit tenaga, ia berhasil membuka pintu yang telah lama terkunci. Di dalam, ruangan-ruangan yang luas dan megah menyambutnya. Langit-langit tinggi dengan ukiran indah, perabotan yang tertutup debu, dan chandelier besar yang menggantung di ruang tamu utama. Meski rumah itu jelas sudah lama tidak berpenghuni, keindahannya masih terlihat. Arman merasa puas dengan apa yang dilihatnya. Ini akan menjadi proyek yang hebat, gumamnya sambil tersenyum. Namun, saat ia melangkah lebih dalam ke rumah itu, suasana mulai berubah. Suara-suara halus mulai terdengar dari arah yang tidak pasti seperti bisikan angin atau langkah kaki lembut di atas lantai kayu. Arman berhenti dan mencoba mendengarkan lebih seksama, tapi suara itu segera menghilang. Ia menggelengkan kepala, berpikir bahwa imajinasinya sedang bermain-main. Setelah beberapa saat menjelajahi rumah itu, Arman tiba di sebuah ruangan besar di lantai atas yang tampaknya dulunya adalah ruang kerja. Di atas meja kayu besar, ia menemukan sebuah buku tua yang tertutup oleh lapisan debu tebal. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, dan ia membuka buku itu dengan hati-hati. Tulisan tangan yang rapi memenuhi halaman-halaman buku tersebut. Namun yang menarik perhatiannya adalah beberapa halaman terakhir yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan kata-kata yang tampak seperti mantra. Arman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi sebelum ia sempat menutup buku itu, ia merasakan getaran kuat di dalam ruangan. Lampu chandelier di atas kepalanya mulai berayun perlahan, meski tidak ada angin yang bertiup. Jantung Arman berdetak cepat, namun ia tetap berusaha bersikap tenang. Ini pasti karena bangunan tua ini, pikirnya sambil menenangkan diri. Namun getaran itu semakin kuat,
dan tiba-tiba buku di tangannya terjatuh ke lantai, terbuka pada halaman yang dipenuhi dengan tulisan merah menyerupai darah. Dari sudut matanya, Arman melihat bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Ia berbalik, tapi tidak melihat apa-apa. Ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya, dan ia memutuskan sudah waktunya untuk meninggalkan rumah itu. Saat ia turun ke lantai bawah dan berjalan menuju pintu keluar, ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap langkah terasa lebih berat, dan suara langkahnya bergema aneh di seluruh rumah. Ketika ia akhirnya mencapai pintu, Arman merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia terlonjak kaget, berbalik dengan cepat, namun tidak ada apa-apa di belakangnya. Dengan napas terengah-engah, Arman keluar dari rumah itu, menutup pintu dengan keras di belakangnya. Saat ia berlari menuju mobilnya, ia merasa lega telah keluar dari sana, tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Ia menyadari bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu, Arman duduk di ruang tamunya, berusaha mengalihkan pikirannya dari pengalaman yang tidak menyenangkan di rumah mewah itu. Namun, bayangan dan suara-suara aneh yang ia alami terus menghantui pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya efek dari rumah tua yang lama tidak terurus. Namun rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan terus menggelayuti hatinya. Saat tengah malam tiba, Arman akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Namun, begitu ia memejamkan mata, mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berada di dalam rumah mewah itu lagi, namun kali ini, rumah itu terasa hidup dengan cara yang menakutkan. Dinding-dindingnya bernafas, lantai-lantai bergetar, dan suara-suara tanpa sumber jelas menggema di seluruh ruangan. Arman melihat bayangan-bayangan hitam mengintai dari sudut-sudut ruangan, dan setiap kali ia mencoba mendekati pintu keluar, pintu itu menghilang. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, napas terengah-engah. Malam itu, Arman tidak bisa tidur lagi. Ia terus terjaga, dengan perasaan tidak tenang yang makin memburuk. Ia menyadari bahwa rumah itu mungkin lebih dari sekadar bangunan tua. Ada sesuatu yang gelap dan jahat bersembunyi di dalamnya. Keesokan harinya, Arman mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu. Ia mengunjungi perpustakaan setempat dan berbicara dengan beberapa warga desa. Namun sebagian besar dari mereka tampak enggan membicarakan rumah tersebut. Mereka hanya memberi isyarat bahwa rumah itu terkutuk, dan bahwa tidak ada yang berani mendekatinya. Namun, seorang warga desa yang lebih tua Pak Surya, akhirnya memberinya beberapa informasi. Rumah itu dibangun oleh seorang saudagar kaya, katanya dengan suara pelan. Namun, kekayaan itu bukan dari hasil kerja keras, melainkan dari pesugihan. Mereka mengatakan bahwa saudagar itu melakukan perjanjian dengan kekuatan gaib, dan sebagai gantinya, ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga keluarganya. Arman mendengarkan dengan seksama saat Pak Surya melanjutkan ceritanya. Istri dan anaknya meninggal secara misterius dalam waktu yang berdekatan. Dan setelah itu, saudagar itu menghilang. Beberapa orang percaya bahwa arwah keluarganya masih menghantui rumah itu, mencari keadilan atas apa yang terjadi pada mereka. Arman merasa ada sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Apakah ada yang tahu apa yang terjadi dengan saudagar itu? Tanyanya. Pak Surya menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa orang mengatakan bahwa ia melarikan diri ke luar negeri, tapi yang lain percaya bahwa ia telah dibawa oleh kekuatan yang sama yang memberinya kekayaan. Setelah mendengar cerita itu, Arman semakin yakin bahwa rumah itu tidak bisa dianggap remeh. Namun, ambisinya untuk sukses masih terlalu besar untuk diabaikan. Ia memutuskan untuk melanjutkan rencananya, tapi kali ini dengan lebih hati-hati. Ia berencana untuk mengadakan upacara pembersihan sebelum memulai renovasi, berharap bisa mengusir energi negatif yang ada di rumah itu. Upacara pembersihan dilakukan dengan bantuan seorang dukun lokal. Dukun itu adalah pria tua dengan wajah keriput dan tatapan mata tajam yang seolah-olah bisa melihat menembus jiwa. Ia datang dengan membawa berbagai peralatan ritual, termasuk dupa, bunga, dan mantra-mantra yang diucapkan dalam bahasa kuno.
Arman menyaksikan dengan cemas saat dukun itu mulai berkeliling rumah, menyalakan dupa dan membacakan mantra. Suasana di dalam rumah terasa lebih tegang saat asap dupa memenuhi ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin diusik. Ketika dukun itu mencapai ruang kerja di lantai atas, ia berhenti sejenak dan menatap tajam ke arah meja kayu besar. "Ada sesuatu di sini," katanya dengan suara rendah. "Energi yang sangat kuat dan gelap. Ini bukan hanya sekadar arwah, tapi sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya." Arman merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Apakah kau bisa mengusirnya?" tanyanya dengan gugup. Dukun itu menatapnya dengan tatapan serius. "Saya bisa mencoba tapi saya tidak bisa menjamin hasilnya. Ini bukan kekuatan biasa, ini adalah perjanjian yang telah dilanggar." Dengan hati-hati, dukun itu mulai mengucapkan mantra lebih keras, memanggil kekuatan dari dunia gaib untuk membantu dalam upacara pembersihan. Arman berdiri di sudut ruangan, menyaksikan dengan napas tertahan. Namun, semakin lama mantra itu diucapkan, semakin terasa adanya perlawanan dari dalam rumah. Tiba-tiba, chandelier di atas mereka mulai berayun keras, dan pintu ruangan terbanting tertutup dengan kekuatan yang tidak terlihat. Dukun itu terus membaca mantra dengan keras, tapi Arman bisa melihat keringat dingin mengalir di dahinya. Energi negatif di ruangan itu semakin intens, membuat udara terasa berat dan sulit untuk bernafas. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar dari lantai bawah, seolah-olah ada sesuatu yang besar bergerak di dalam rumah. Arman merasakan ketakutan yang luar biasa, dan untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa mungkin ini adalah kesalahan besar. Dukun itu menghentikan mantra dan berbalik menghadap Arman dengan wajah pucat. "Ini terlalu kuat," katanya dengan suara serak. "Aku tidak bisa melawan kekuatan ini sendirian. Kau harus pergi dari sini, sekarang juga." Namun, sebelum mereka bisa keluar dari ruangan, lantai kayu di bawah mereka mulai bergetar hebat. Dinding-dinding ruangan retak dan pecah, seolah-olah rumah itu hidup dan marah. Dari celah-celah di lantai, asap hitam pekat mulai keluar, membentuk bayangan yang semakin besar dan mengerikan. Arman dan dukun itu berlari menuju pintu, tapi bayangan hitam itu dengan cepat mengejar mereka, merambat di dinding dan langit-langit dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika mereka akhirnya berhasil mencapai pintu, bayangan itu sudah terlalu dekat. Arman merasakan dingin yang menusuk tulang ketika bayangan itu menyentuhnya, membuatnya jatuh terjerembab di lantai. Dukun itu mencoba menarik Arman keluar, tapi bayangan itu sudah melilit kakinya dengan erat. Arman merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk kulitnya. Dengan kekuatan terakhirnya, ia mencoba meraih pintu, tapi dunia di sekelilingnya perlahan-lahan memudar menjadi gelap. Warga desa menemukan tubuh Arman keesokan harinya, tergeletak di depan pintu rumah yang megah namun menyeramkan itu. Matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong, dan seluruh tubuhnya membiru, seolah-olah ia telah membeku dalam ketakutan. Dukun yang menemaninya tidak ditemukan di tempat kejadian, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Desa menjadi gempar, dan cerita tentang kematian Arman dengan cepat menyebar. Warga percaya bahwa roh-roh jahat di rumah itu telah marah dan menuntut balas atas gangguan yang dilakukan oleh Arman. Rumah itu kembali menjadi tempat yang dihindari, dengan pagar yang terkunci rapat dan gerbang yang berkarat. Namun, kisah teror belum berakhir di situ. Beberapa bulan setelah kejadian itu, penduduk desa mulai mengalami hal-hal aneh. Uang dan barang-barang berharga hilang secara misterius dari rumah-rumah mereka, meskipun pintu dan jendela terkunci rapat. Suara langkah kaki terdengar di malam hari, dan beberapa warga melaporkan melihat bayangan hitam melintasi jalanan desa. Tidak ada yang tahu bagaimana menghentikan teror yang datang dari rumah mewah di bukit itu. Para pemuka agama dan dukun setempat melakukan berbagai upacara pembersihan, tapi tidak ada yang berhasil mengusir kegelapan yang telah mengakar di rumah itu. Akhirnya, desa itu ditinggalkan. Warga pindah ke tempat lain, meninggalkan rumah mereka yang telah menjadi saksi bisu dari kejahatan yang tidak bisa dijelaskan. Rumah mewah di bukit itu tetap berdiri, tapi tidak ada yang berani mendekatinya lagi.
Itu menjadi monumen kelam dari ambisi yang tak terkendali dan perjanjian yang membawa kehancuran. Rumah itu kini menjadi sarang kegelapan, dihuni oleh roh-roh yang tidak pernah tenang. Mereka terus mencari, terus mengintai, dan terus menuntut balas atas dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka yang pernah menghuni rumah itu. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin berhembus kencang di atas bukit, bayangan-bayangan hitam itu keluar dari rumah mereka, menjelajahi desa yang kosong, mencari jiwa-jiwa yang bisa mereka bawa kembali ke dalam kegelapan abadi. Cerita tentang rumah itu terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan tentang bahaya dari mengejar kekayaan dan kekuasaan dengan cara yang salah. Rumah itu mungkin kosong, tapi terornya masih hidup, menunggu untuk bangkit kembali ketika ada yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencoba mengganggu apa yang seharusnya tidak diganggu. Dan di dalam rumah yang gelap dan dingin itu, bayangan hitam terus bergerak, terus menunggu, untuk mereka yang berani menantang kegelapan dan terjebak dalam teror yang tidak akan pernah berakhir.